Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya dengan NIM 858090596. Di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah komputer dan media pembelajaran, yaitu tugas tutorial 3 membuat video pembelajaran yang ada di SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi IPA di kelas 4 SD, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya umumnya memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bagian-bagian tumbuhan terlebih dahulu. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian pokok selain batang dan daun yang ada pada tumbuhan yang tumbuh mewujud ke dalam tanah. Akar memiliki dua jaringan utama, yaitu bagian terdalam dan bagian terluar. Lapisan yang pertama disebut sebagai epidermis. Bagian inti nantinya akan menjadi deretan sel rapat dan berfungsi sebagai susunan pelindung. Ini yang dinamakan dengan gambar akar. Yang kedua, batang. Batang pada tumbuhan adalah bagian organ tumbuhan yang biasanya terletak di atas tanah dan berfungsi sebagai struktur penopang utama yang menghubungkan akar dengan daun, serta sebagai jalur transportasi zat-zat seperti air, nutrisi, dan hasil fotosintesis dalam tumbuhan. Batang ini dapat memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan struktur tergantung pada jenis tumbuhannya. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan gambar batang. Yang ketiga, yaitu daun. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang. Biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Mengapa daun sering berwarna hijau? Hal ini dikarenakan di dalam daun terdapat zat klorofil. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan gambar daun. Setelah daun, yang keempat ada bunga. Bunga sebagai alat reproduksi generatif, pada umumnya bunga merupakan modifikasi dari batang dan daun yang berfungsi sebagai alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga memiliki organ reproduksi berupa benang sari dan putik yang berfungsi untuk memediasi fungsi sperma dan ovulasi untuk menghasilkan benih. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan bunga. Ini yang dinamakan bunga. Dan yang kelima ada buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang berkembang dari bakal buah ovarium dan membungkus menjadi biji. Buah merupakan hasil reproduksi antara serbuk sari dan putik pada tumbuhan. Ini yang akan saya memperlihatkan gambar buah. Setelah saya menjelaskan pengertian bagian-bagian tumbuhan, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Fungsinya akar, batang, daun, bunga, dan buah pada tumbuhan. Yang pertama, fungsi akar. Fungsi akar menyerap air dan mineral dari tanah, menopang tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Pada tumbuhan umbi-umbian seperti singkong, ubi, talas, kentang, dan wortel. Akar akan membesar dan mengembung sebagai tempat penyimpanan makanan. Dan yang kedua, batang.
Batang berfungsi sebagai penopang daun, bunga, dan buah, mengangkut air dari nutrisi dari akar ke daun, serta mengangkut gula dari daun ke seluruh tumbuhan. Batang juga berfungsi sebagai sumbu tumbuhan karena di tempat tersebut semua organ tertumpu. Dan yang ketiga, daun. Fungsi daun adalah tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat penyimpanan cadangan air dan makanan, serta alat pernapasan tumbuhan. Dan yang keempat, ada bunga. Bunga berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerbukan dari pembuahan, organ reproduksi, serta penghasil biji. Dan yang kelima ada buah. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat biji. Buah juga berfungsi untuk melindungi biji, membantu penyebaran biji-bijian, serta sebagai sumber makanan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan gambar bagian tumbuhan. Nama bagian tumbuhan dan fungsinya pada tumbuhan stroberi. Kita mulai dari akar. Ini adalah gambar akar. Akar yang memiliki fungsi menyerap air, mineral, dan zat hara lainnya. Dan yang kedua, daun. Berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Yang ketiga, batang. Batang berfungsi menghubungkan akar dengan daun. Batang. Yang keempat, bunga. Bunga memiliki fungsi cadangan makanan yang dihasilkan pada tumbuhan, yang disebut dengan bunga. Dan yang kelima, buah. Buah memiliki fungsi menyimpan cadang makanan yang dihasilkan tumbuhan, yang dimaksud dengan buah. Mungkin sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.